Ini di bukit yang sangat terpencil seperti itu, oleh guru-guru, sahabat-sahabat, bantuan-bantuan itu sampai ternyata sekarang terwujud seperti ini yang disebut Bukit Makam Monumen Sulistyo. Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sekaris. Saat ini kita lagi berada di Bukit Makam Monumen Sulistyo. Beliau adalah salah satu inisiator pendidikan Indonesia. Keberadaan beliau sangat berbakti kepada dunia pendidikan yang kurang terekspos oleh media massa. Dan saat ini kita ingin tahu lebih dalam. Kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah keturunan Bapak Sulistyo. Selamat sore Pak. Pak Suyito Sakti. Nanya sedikit Pak tentang beliau. Ini adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliau yang kurang terasa media. Gimana menurut Bapak kiprah beliau di pendidikan Indonesia selama ini? Oh iya, ya setahu saya dia adalah yang dari awalnya mungkin beliau anak petani atau anak pedagang jambu. Dari awal mulanya itu beliau waktu sekolah dari SD, dari SMP itu berjalan kaki, juga sampai jabat yang akhir itu orang tuanya itu hanya mengandalkan pedagang jambu keruduk seperti itu. Demi keprihatinan orang tua dan demi sungguh-sungguh belajarnya mencapai yang cita-citakan, maka dari itu beliau almarhum Bapak Sulistyo itu sampai menderajat sekian tinggi dengan pangkatnya seperti itu, dengan hasil dari orang tua yang pedagang jambu. Terus seterusnya itu sekarang orang tua masih hidup, bapak dan ibunya, tapi Tuhan menghendaki yang lain, dan maka dari itu beliau meninggal dulu waktu saat itu kurang lebihnya 4,5 tahun yang lalu. Beliau sakitnya karena apa Pak? Ya setahu saya beliau sedang terapi dalam kapsul seperti itu, tapi tiba-tiba dia kena musibah, tabung itu meledak, lalu beliau langsung seketika meninggal dunia di dalam tabung seperti itu setahu saya. Berarti sebenarnya masih panjang sejarah beliau untuk mengangkat pendidikan Indonesia ya Pak ya? Masih panjang, dan beliau juga sama guru-guru yang belum PNS mungkin kepengen sekali terangkat seperti itu, tapi ternyata Allah menghendaki yang lain, jadi hanya sampai di situ kesemangatan beliau di Ketua PGRI. Jadi intinya cita-cita beliau itu sangat mulia sekali, ingin mengangkat derajat PNS sama jatah bakti apa itu yang belum terangkat ya. Iya. Sekali yang banyak pro dan kontra untuk jadi PNS-nya. Ya, setahu saya karena kita satu saudara, dan kedua ya agak tahu dia setia sekali dengan guru-guru bantu, ingin menjadi sampai ke PNS, tapi beliau setahu saya itu sangat jujur, dia tidak mau sogok atau tanpa suapan untuk supaya dia masuk ke PNS. Jadi itunya aja, aslinya aja. Dia bersih sampai dia meninggal pun akhirnya almarhum beliau Bapak Dr. Sulistyo dimakamkan di sini di bukit yang sangat terpencil seperti itu oleh guru-guru, sahabat-sahabat. Bantuan-bantuan itu sampai ternyata sekarang terwujud seperti ini yang disebut Bukit Makam Monumen Sulistyo, dan sudah diperlengkapkan. Itu di sebelah situ ada rumah baca Budi Sarwono. Itu rumah baca itu dinamakan rumah baca Budi Sarwono seperti itu, perpus. Satu lagi Pak, iya. Jasa beliau pun sangat bisa dibilang sangat berapi banget untuk pendidikan mulia ya. Apa udah ada apresiasi dari pemerintah untuk beliau? Oh, kalau yang masalah itunya saya kurang tahu. Setahu saya ini perjuangan dari guru-guru, donatur dari guru. Setahu saya seperti itu. Tapi intinya dari pihak keluarga apa dapat imbas dari kiprah beliau itu? Oh, setahu saya kayaknya belum setahu saya. Dan semoga aja setelah ini video kita sharing buat teman-teman dari para guru, para pendidikan, pendidikan Indonesia bisa mengerti bahwa ada sosok pahlawan pendidikan
Di daerah mana Pak? Di Bukit Makam Monumen Sulistyo, Dusun Sugeng. Dusun Sugeng, desanya Kali Tengah, RT 2 RW 1. Iya. Bagi pemirsa nantinya ingin ke lokasi ini, bisa tempatnya sangat indah di sini di perbukitan, suasananya juga sejuk ya Pak ya. Sejuk sekali. Apalagi suasana di pegunungan tuh dingin, anginnya juga enak di sini. Itu kalau yang ingin lebih tahu mendalam, itu saya dari panitia yayasan dititipin bukunya, kisahnya tentang Bapak Sulistyo ada. Itu di warung saya dititipkan, yang seharga dibantu 50.000. Oh ya, itu tadi buat lebih jelas lagi tentang kisah beliau sampai beliau wafat, semuanya tercantum di buku itu. Bagi para pengunjung yang nanti akan datang sini, bisa untuk mendonasikan di buku itu buat perawatan makam ini. Itu ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga ini bermanfaat, beritanya bisa bisa mengedukasi orang-orang di luar di dunia pendidikan tentunya ya Pak ya. Oh iya. Terima kasih waktunya, salam buat keluarga, semoga selalu sehat Pak di tengah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Segaris, bagi kalian yang peduli dengan dunia pendidikan, salah satu dibilang pengurus dari makom ini, beliau adalah ada buku sejarahnya ya Sobat Garis ini. Bagi kalian yang meminat dan kalian yang peduli dengan dunia pendidikan, bisa dibeli buku ini, bisa pesen, nanti alamatnya di deskripsi ya. Buat kalian yang sangat peduli dengan dunia pendidikan di Indonesia, inilah salah satu tokoh Indonesia yang tidak terekspor selama ini. Oke Sahabat Gadis, semoga ini bermanfaat. Sore Mas. Menurut Bapak gimana ke monumen ini buat para pengunjung nih? Kelihatannya ramai nih sore-sore hari ini. Oh ya, ini sangat bagus ya menurut saya. Selain juga untuk kita mengenang jasa Dr. Sulis ya. Ini juga bisa jadi tempat wisata ya. Tempat wisata juga mengenang sejarah Dr. Sulis juga. Ya, gitu. Sangat bagus juga tempatnya ya. Tempatnya sangat nyaman, dan suasana juga sejuk, enak, apalagi sudah banyak fasilitas yang sudah disediakan. Itu sangat luar biasa lah, bagus. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama.